Tapi ada satu kejadian yang benar-benar mengubah pola pikir saya yang jauh adalah ketika terjadi COVID. Nah, ketika terjadi COVID saat itu, banyak sekali pasien-pasien yang datang ke rumah sakit tidak bisa ditanganin karena ketidakadaan alat-alat di Indonesia. Nah, sehingga kita semua itu alat kesehatan mengimpor semua. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan kita Binar, Bincang Inspirasi Alumni. Pada Binar kali ini akan ditemani oleh aku, Hana. Aku Dinda. Nah, kira-kira siapa ya narasumber kali ini? Oke, jadi pada Binar kali ini akan ada pembicara dari dokter yang mendapatkan penghargaan berkat inovasinya membuat ventilator pada saat pandemi COVID-19. Nah, bagi teman-teman yang kepo, gimana sih cara mendapatkan award dan sekaligus menjadi spesialis yang aktif dalam riset dan inovasinya? Jangan lupa pantengin kita terus ya. Ikutin kesuaraan kita. Ayo! Halo teman-teman semuanya. Oke, sekarang kita sudah bersama dokter yang mendapatkan penghargaan serta menjadi spesialis anestesi. Oke, sebelum kita lanjut ke bincang-bincangnya, mungkin Dr. Reza bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, ya, nama saya Reza Widianto Sujud. Saya dokter spesialis anestesi. Saya kerja di Rumah Sakit Hasan Sadikin dan juga saya adalah dosen Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Saya kerja di Departemen Anestesi dan Terapi Intensif. Karena kita sudah perkenalan juga, kita langsung aja ya dok dari pertanyaan pertama dimulai dari Hana. Oke, baik dokter. Ini bagaimana sih cara dokter untuk membagi waktu agar tetap membuat dan menyusun riset di tengah kesibukan bekerja sebagai dokter dan riset? Oke. Jadi awal mula kita semua menjadi dokter, tentu kita menjadi seorang klinisi. Nah, ketika saya juga awalnya menjadi klinisi, saya nolong orang, saya orang datang praktek, kita tolongin, sembuh, selamat seperti itu. Tapi ada satu kejadian yang benar-benar mengubah pola pikir saya yang jauh adalah ketika terjadi COVID. Nah, ketika terjadi COVID saat itu, banyak sekali pasien-pasien yang datang ke rumah sakit tidak bisa ditanganin karena ketidakadaan alat-alat di Indonesia. Nah, sehingga kita semua itu alat kesehatan mengimpor semua. Pada suatu saat di mana kita udah nggak bisa ngimpor lagi. Kenapa? Karena pasti negaranya akan memikirkan warganya masing-masing. Nah, saat itulah saya berpikir, saya bersama Dr. Ike almarhumah, itu adalah guru saya, benar-benar orang yang paling saya sayangin, guru yang paling saya sayangin. Kita berdua bersama teman-teman ITB akhirnya berpikir bahwa kita harus berbuat sesuatu, kita harus membuat bangsa Indonesia menjadi maju, kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Nah, akhirnya dalam keadaan COVID kita mikir, oke, kita harus membuat sesuatu. Akhirnya kita saat itu butuh ventilator, kita bikin. Itu dari pagi sampai malam, terus kita bikin ventilator. Tahu nggak yang terjadi? Pertama bikin gagal, bikin lagi gagal. Jadi tapi saat itu kalau kita berhenti, saya dengan teman-teman, saya dengan guru-guru saya itu saat itu berhenti, kita tidak akan pernah bisa mendapatkan hasil riset-riset yang bagus saat itu. Jadi jangan pernah berhenti ketika kita melakukan sesuatu. Terus aja kita lakukan gitu. Tantangan pasti banyak sekali tantangan. Nah itu, jadi saya bagi waktunya seperti itu. Jadi waktunya apa? Yang membuat saya bagi waktu adalah hidup kita harus bisa bermanfaat buat orang lain. Nah, ketika kalian tertanam, kita semua tertanam nih dalam diri kita harus sudah bermanfaat, udah. Kita nggak usah mikirin diri kita mikirin orang lain, kita manfaat orang lain. Alhamdulillah saat itu bisa menolong banyak sekali masyarakat saat itu. Nah, itu yang membuat saya senang. Ketika suatu riset kita bisa terpakai, kemudian bisa manfaat buat orang lain, nah itu yang saya bikin senang. Penghargaan PT ya dok. Ya. Mungkin yang setelah dokter mendapatkan penghargaan itu apa sih yang dokter mendapatkan selanjutnya? Oke, nah penghargaan yang saya dapatin, pertama saya dapatlah penghargaan kayak saya dapat People of the Year ya tahun 2000 berapa ya saya lupa. 2021 saya dapat People of the Year. Nah kemudian ya alhamdulillahnya saya dengan Kementerian Kesehatan, beliau mempercayakan saya menjadi duta alat kesehatan
buatan dalam negeri. Nah, semenjak itu saya selalu membilang bahwa riset ini harus terus dijalankan. Kita semua riset menjalankan, terus ayo kita terus memproduksi dalam negeri sehingga apa? Kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita harus menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang besar adalah ketika kita bisa mampu mengatur diri kita sendiri. Gitu. Ya, untuk itu ya alhamdulillah banyak lah. Nah itu, ini buat kalian juga ya, adik-adik mahasiswa ya. Terus lakukan riset. Saya terus senang melakukan riset akhirnya apa? Ketika kita melakukan sesuatu akan bermanfaat buat orang lain. Gitu ya, gitu. Rasanya ketika kita bermanfaat buat orang lain, wah indah sekali rasanya. Dokter ini kan sangat bersemangat ya dokter dalam kegiatan sehari-harinya gitu dokter. Nah, motivasi dokter tetap semangat dalam kegiatan sehari-hari dokter itu apa sih dokter? Nah, motivasi saya adalah saya harus bisa membahagiakan semua orang-orang yang saya sayangin. Orang yang saya sayangin itu kita tahu semua ya, orang tua saya, istri saya, anak-anak saya, dan juga mahasiswa itu orang yang saya sayangin. Kalian semua saya sayangin ya, semua sayangin. Makanya saya ingin membuat semua mereka bahagia sehingga saya merasa bahwa diri saya bisa bermanfaat buat orang lain, saya bisa membuat mereka bahagia. Rasanya itu kalau ke mahasiswa, rasanya itu kalau mahasiswa berkata oh ketika belajar sama saya, itu nilai saya itu besar sekali. Jadi ketika mahasiswa ngomong oh berarti mengubah dari yang tidak mengerti menjadi mengerti, oh bahagia saya. Gitu ya, kemudian orang tua itu. Jadi sesuatu yang membuat saya tetap bersemangat adalah saya selalu melihat bahwa saya masih ada orang tua, saya harus membahagiakan orang tua saya. Saya punya istri, punya anak, saya harus membahagiakan mereka, punya saudara-saudara membahagiakan mereka, dan juga saya bilang, semua mahasiswa FK Unpad nih harus saya bahagiakan. Ya, baik dok. Mungkin tadi kan dokter kan sebagai riset juga sebagai spesialis. Terus apakah sekarang dokter ada membuat terobosan baru gitu dok? Ya, sekarang gini. Sekarang yang sedang saya pikirkan adalah kita tahu ya ada undang-undang baru nih, undang-undang kedokteran kan, kesehatan kan, wah ramai sekali gitu kan. Yang saya lakukan adalah saya nggak mau berdiam diri. Yang sekarang regulatornya adalah Kementerian Kesehatan. Apa yang lakukan adalah, yuk kita bicara sama Kementerian Kesehatan, apa yang bisa kita lakukan buat memudahkan, buat membuat segala sesuatu buat kedokteran itu murah semua. Jadi kalau dulu untuk membuat suatu surat izin segala macam sulit ya. Saya bilang, kenapa nggak kita buat sekarang sistem online aja? Sehingga semua dokter-dokter di pelosok se-Indonesia, mereka bisa menambahkan keilmuannya mereka. Dengan hanya menonton, kita buat video, saya kumpulkan semua, karena saya anestesi, saya kumpulkan semua dokter-dokter anestesi, pengajar-pengajar dari seluruh Indonesia. Saya dari Aceh, saya minta dari Sumatera, kemudian dari Bali, dari Jawa, apalagi ya semua. Itu saya kumpulkan, yuk kita bikin video. Video itu bisa didengarkan oleh semua dokter anestesi, sehingga mereka mendapatkan keilmuan secara murah dan secara mudah dijangkau. Itu terobosan yang sekarang saya ingin itu belum selesai ya. Kemungkinan November ini saya akan melaunchingnya ini semua. Semoga lancar terus ya dok terobosan. Insya Allah. Lalu sebenarnya ada kesulitan apa yang pernah membuat dokter tuh hampir menyerah? Mungkin ada. Kesulitan membuat saya hampir menyerah itu banyak sekali ya. Banyak sekali. Yang pertama adalah saya naik ke pas karena saya selalu sedih. Adalah bentar ya. Saya selalu kebawa emosi ketika saya ingat Dr. Ike. Beliau sampai meninggal karena COVID, padahal saya sama beliau. Kita merancang banyak hal. Tapi ya takdir lain, Allah memanggil beliau. Nah itu yang membuat saya sedih. Saya sangat down saat itu. Tapi ketika saya down, saya selalu melihat bahwa
orang-orang yang saya bahagiakan itu harus banyak. Ketika saya berhenti berkarya, maka akan lebih banyak orang yang akan sedih, mungkin ada banyak orang yang mungkin ya bisa sakit dan segala macam. Nah, saya nggak mau itu. Gitu. Walaupun yang buat saya down, sangat down adalah ketika guru saya itu, saya anggap ibu saya, Dr. Ike itu meninggal. Itu saya down sekali saat itu. Saya down sekali gitu. Di saat itu saya terus harus melakukan riset, di saat itu saya terus harus melakukan menolong orang gitu. Sorry saya terbawa emosi ya. Ya itu. Ya. Apakah ada pesan untuk kita sebagai mahasiswa untuk kedepannya? Oke, ya ini paling penting kesan-pesan buat mahasiswa ya, buat anak-anak saya, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. 1, pesannya banyak boleh ya. 1, jangan pernah berhenti melangkah. Ya, langkah yang paling susah adalah langkah pertama. Lakukan langkah pertama itu akan mudah, langkah kedua, ketiga, keempat, berikutnya akan lebih mudah. Kalau ketemu halangan, ketemu tantangan, jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti. Kalau kita down, ingat, banyak orang-orang yang kita sayangin, kita kasihin, itu yang harus kita buat mereka bahagia. Ya, itu 1. Terus yang kedua, bahwa ingat adik-adik semua di sini yang lagi kuliah, bahwa yang berkorban ketika kalian kuliah itu bukan kalian. Harus diingat, ketika kalian kuliah, waktu orang tua kalian, waktu adik kalian, kakak kalian yang bersama kalian itu diambil. Mereka tidak bisa bersama kalian karena kalian kuliah. Jadi jangan pernah down ketika kalian kuliah. Kalau kalian down, ingat, saya harus membahagiakan orang tua saya harus membahagiakan kakak adik saya. Ya, harus selalu kayak gitu ya. Kemudian selalu berpikir bahwa dunia itu sangat luas ya. Jadi kalian harus membuka wawasan kemana-mana. Jangan pernah satu sisi. Buka wawasan kemana-mana ya. Jadi gini, kalian ada sesuatu, ambil. Sesuatu itu lakukan. Karena penyesalan itu akan lebih besar ketika kalian tidak melakukan dibandingkan kalian melakukan. Penyesalan itu akan lebih besar ketika kalian tidak melakukan satu hal yang baik, kalian tidak lakukan itu, kalian akan menyesal. Gitu ya. Terus pesan lagi, apa yang saya lakukan tiap hari gitu ya. Kenapa sih saya bisa begini? Saya ngerasa saya tidak hebat, saya tidak pintar, saya biasa saja. Tapi saya merasa pasti ada doa-doa orang yang terus mendoakan saya. Jadi yang saya lakukan, setiap pagi sebelum beraktivitas saya selalu menelpon ibu saya. Saya selalu menelpon orang tua saya telepon. Mama, papa, saya akan beraktivitas hari ini, minta ridhonya. Ya, karena kalau orang tua sudah meridhoi, kita pasti lancar ke depannya. Ya, itu pesan saya buat adik kalian ya. Ingat, jadi setiap mulai teleponlah orang tua kalian. Sekarang mau bisa WA, bisa apa, hubungin. Bahwa hari ini kita mau aktivitas, minta doanya ya, didoakan oleh orang tua ya, insya Allah semuanya pasti lancar ke depannya. Saya merasakan bahwa bukan karena saya bisa gini, bukan karena saya bisa gini, karena doa-doa orang yang sayang sama saya, itu yang saya bisa terus maju seperti ini. Ya, kenapa sedih ya? Langsung ya, sedih ya, semangat dong, makanya gitu ya. Mungkin sekian dari wawancara kami. Ya. Mohon maaf. Terima kasih banyak dokter buat udah ngeluangin waktunya pada webinar episode kali ini. Ya. Mungkin sekian juga ya dari kita. Dari kita mungkin izin pamit undur diri. Ya. Terus untuk teman-teman yang menonton, jangan lupa ya untuk menonton keseruan kita untuk webinar-webinar selanjutnya. Oke. Bye bye. Dah.